أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه. أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman, nikmat taufik dan keamanan, sehingga kita bisa dengan mudah menjalankan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita saat ini bisa dengan mudah berkumpul di masjid yang mulia ini untuk menjalankan ibadah salat Jumat dengan berjamaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua kalinya kami mengajak kita semua untuk selalu bertakwa kepada Allah kapanpun dan dimanapun kita berada. Kita jalankan semua perintah-perintah Allah, kita jauhi semua larangan-larangan Allah. Sebab takwa Allah adalah jalan keluar dari semua kesulitan dan problematika kehidupan kita. Dan karena takwa Allah adalah satu-satunya jalan yang menyampaikan kita kepada kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah. Setiap manusia akan meninggal dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan seorang muslim apabila sudah meninggal dunia, maka akan terputus untuknya sumber-sumber pahala, sumber-sumber amal solehnya. Padahal tidak ada yang bermanfaat bagi dia, tidak ada yang menemani dia ketika itu, tidak ada yang dapat menolong dia ketika itu, kecuali amal-amal solehnya ketika masih hidup di dunia. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayyita thalathatun fayarji'u ithnani wa yabqa ma'ahu wahidun. Yatba'ul mayyita maluhu wa ahluhu wa amaluhu
fayarji'u maluhu wa ahluhu wa yabqa amaluhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengikuti jenazah itu ada 3 hal. Yang 2 akan pulang kembali dan yang bersamanya hanya 1. Yang menemaninya adalah hartanya, keluarganya dan amalnya. Harta dan keluarganya akan pulang kembali. Yang tetap bersama dia, yang menemaninya, yang bermanfaat baginya hanyalah amalnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam kesempatan khutbah ini akan disebutkan beberapa amalan yang bermanfaat bagi seorang meskipun dia sudah meninggal dunia. Yang pertama, yang bermanfaat bagi seorang yang sudah meninggal dunia adalah doa orang mukmin kepada seorang mukmin saudaranya meskipun dia sudah meninggal, itu bermanfaat bagi dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu." Dan orang-orang yang datang setelah mereka berkata, mereka berdoa, "Ya Allah, ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan ampunilah orang-orang yang beriman yang telah mendahului kami." Senada dengan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'watul muslimi li akhihi da'watul mu'min li akhihil mu'min bi dhahril ghaibi mustajabatun." Doa seorang mukmin untuk saudaranya mukmin di belakangnya tanpa sepengetahuannya adalah doa yang mustajabah. Yaitu umum, apakah seorang mukmin yang masih hidup ataupun dia yang sudah meninggal. Oleh karena itu saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah, selipkan dalam setiap doa kita doa untuk saudara-saudara kita yang sudah meninggal, terutama orang-orang yang paling berjasa kepada kita, kedua orang tua kita, guru-guru yang telah besar jasanya kepada kita, sahabat-sahabat kita, kerabat-kerabat kita, dan kaum muslimin secara umum. Selipkan doa untuk mereka, meskipun mereka yang sudah meninggal sesungguhnya itu bermanfaat bagi mereka. Kemudian yang kedua, di antara amalan yang bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal adalah membayarkan hutangnya. Seorang yang meninggal dunia, yang dia memiliki tanggungan hutang, maka sesungguhnya jiwanya akan terkatung-katung sampai dibayarkan atau dilunasi hutangnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda alaih." Jiwa orang yang beriman itu akan terkatung-katung terus karena hutangnya sampai dilunasi hutang tersebut. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu, apabila ada seorang sahabat yang meninggal, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak mensolatinya, beliau selalu bertanya, apakah jenazah ini memiliki tanggungan hutang? Apabila dijawab dia tidak memiliki hutang, maka Rasulullah lanjut mensolatinya. Dan apabila dia adalah seorang yang memiliki tanggungan hutang, maka beliau mengurungkan, mundur tidak mensolatinya sampai ada orang yang siap menanggung hutangnya. Pernah suatu hari ada seorang sahabat yang meninggal dunia. Setelah dimandikan dan dikafani, siap disolati, dikabarkan kepada Rasulullah SAW untuk segera disolati. Kemudian setelah Rasulullah siap mensolati, Rasulullah bertanya, apakah saudara kalian ini memiliki tanggungan hutang? Kemudian di antara mereka ada yang menjawab, ya Rasulullah, dia memiliki hutang, tetapi hanya 2 dirham. Dirhaman ya Rasulullah, sedikit, hanya 2 dirham ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW pun mundur, tidak mensolatinya. Lalu beliau mengatakan, "Shollu ala akhikum." Solati sendiri saudara kalian ini. Jadi Rasulullah mundur, tidak mensolatinya. Akhirnya ada seorang sahabat yang mulia yang bernama Abu Qatadah mengatakan, "Ya Rasulullah, huma alayya." Wahai Rasulullah, 2 dirham itu sekarang menjadi tanggunganku, aku yang akan membayarnya. Maka Rasulullah SAW pun lanjut untuk mensolatinya. Kata sahabat ini, kata Abu Qatadah radhiyallahu anhu,
Sesungguhnya setelah itu, setiap kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu denganku, beliau selalu bertanya, bagaimana dengan 2 dirham itu? Apakah sudah dibayarkan? Terus begitu kata Abu Qatadah setiap kali bertemu. Sampai akhirnya setelah dibayar, Abu Qatadah mengatakan, sudah dibayar wahai Rasulullah. Maka setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-an hina baradat alaihi jilduhu. Sekarang baru menjadi dingin kulit saudaramu itu. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, di antara amalan yang bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal dunia, yang terus mengalir kebaikannya bagi seseorang meskipun dia sudah meninggal dunia, adalah kebaikan dia kepada orang lain atau kebaikan-kebaikan yang dia lakukan yang manfaatnya dirasakan oleh orang lain. Maka setiap orang lain mendapatkan manfaat dari kebaikannya, maka mengalir pahala baginya meskipun dia sudah meninggal. Seperti seorang yang membangun masjid, seperti seorang yang membuat sumur untuk umum, dan yang lainnya dari manfaat-manfaat umum. Maka setiap ada yang memanfaatkannya, maka pahala terus mengalir untuknya, untuk pelakunya, meskipun dia sudah meninggal. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adamah." Dalam riwayat yang lain, "Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salas." Seorang itu apabila sudah meninggal, terputuslah sumber-sumber pahala, sumber-sumber amal solehnya, kecuali dari 3 amal soleh: shadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin sholihin yad'u lahu. Yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah. Di antara amal soleh atau di antara sumber amal soleh yang pahalanya bisa terus mengalir kepada seorang yang sudah meninggal, dan ini adalah sumber yang paling besar, yaitu amal soleh yang dikerjakan oleh anak yang soleh, maka pahalanya mengalir kepada kedua orang tuanya. Setiap ketaatan, setiap kebajikan, setiap ibadah yang dikerjakan dengan ikhlas oleh seorang anak yang soleh, maka pahalanya bagi dia dan juga bagi kedua orang tuanya dan yang lainnya yang punya jasa ikut andil dalam kesolehannya, termasuk kedua orang tuanya. Karena setiap orang itu akan mendapatkan dari apa saja yang dia usahakan, dan anak itu adalah di antara usaha orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan bahwasannya setiap orang itu akan mendapatkan semua yang dia usahakan, dan anak termasuk usahanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna atyaba ma akala ar-rajulu min kasbihi wa inna waladahu min kasbihi." Sesungguhnya sebaik-baik yang dimakan oleh seseorang adalah yang dia dapat dari usahanya, dan anaknya dia termasuk dari usahanya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan akan wajibnya bagi setiap orang tua, wajibnya bagi kita semua, yaitu memperhatikan kesolehan anak, memperhatikan sebab-sebab kesolehan anak kita, melebihi perhatian kita untuk dia dalam urusan yang lainnya.
memperhatikan, menjadi contoh, menjadi qudwah bagi mereka, memilihkan guru-guru, bacaan-bacaan, tontonan-tontonan yang tepat bagi mereka, memahami sebab-sebab kesolehan untuk anak kita. Sebab kesolehan anak lebih besar manfaatnya, lebih berharga bagi kita, lebih besar nilainya dibandingkan apapun. Anak yang soleh, selain manfaatnya di dunia, bahkan dapat dirasakan oleh seseorang setelah dia meninggal di dunia, di alam barzah, di dalam kuburnya, termasuk ketika di akhirat kelak, karena seseorang akan dikumpulkan dengan keluarganya di satu tingkat surga yang tinggi bersama anak-anaknya, bersama keturunannya, di antara mereka saling menarik satu sama yang lain ke derajat surga yang paling tinggi di antara mereka. Demikian khutbah hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita anak-anak yang soleh, mengumpulkan kita dengan anak keturunan kita di surga yang paling tinggi di sisinya. Dan tidak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara-saudara kita, para mujahidin, saudara-saudara kita di Palestina yang para mujahidin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran, ketabahan dan kemenangan bagi mereka. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina fi Filastin wa fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Gaza ala a'daihim a'daika a'daiddin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adillash syirka wal musyrikin a'daaka a'daiddin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.